Shalom Bapak Ibu kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan lebih dahulu selamat Natal. Kita akan bersuka cita karena Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kita. Dan hari ini kita akan merayakan Natal bersama-sama. Mari kaum seluruh usia umas kita berdoa dan mengucap syukur untuk melakukan ibadah pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur buat malam hari ini karena kebaikan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Kami boleh bersama-sama merayakan kelahiran-Mu di tahun ini Tuhan. Kami percaya setiap waktu, setiap saat Engkau tetap ada di dalam setiap hidup kami. Dan biarlah kami bersuka cita karena-Mu. Kami boleh beria-ria karena kuasa Tuhan, berkat Tuhan, kekuatan Tuhan yang tetap menyertai kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami akan memulai perayaan Natal kami di umas Tuhan berkati. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Terpuji nama-Mu Tuhan, haleluya, amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Dan kita bersama-sama, kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan dari pulau dan benua, haleluya. Mari kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Haleluya dengan sukacita dari pulau. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan, gloria, muliakan Tuhan. Tinggi, tinggi, tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus. Lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Glory, oh glory, haleluya. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, glory, haleluya. Muliakan, muliakan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Mari kita tetap memuji, menyembah Tuhan. Kita merayakan kelahirannya, kebaikan anugerahnya yang datang bagi setiap kita. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, penebus juru selamat dunia.
Semua sama-sama katakan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Oh, Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Oh, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Oh, Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Kau juru selamat kami, Kau penebus hidup kami Tuhan. Terima kasih. Kami mau datang berkata glory, glory, haleluya. Karena kami tahu Engkaulah Tuhan kami, Engkau yang selalu hadir dalam hidup kami. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Glory, haleluya. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Haleluya. Haleluya, puji. Haleluya. Haleluya, puji. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan menolong kami sehingga setiap telinga dan pendengaran kami menjadi telinga seorang murid Tuhan. Dan biarlah firman-Mu tertanam dalam setiap hati kami dan menjadi berkat, menjadi benih yang kuat sehingga setiap kami tumbuh di dalam setiap firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Pak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan menolong, Tuhan menyertai dengan kuasa Roh Kudus. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom para umas GBI Shalom yang dikasih oleh Tuhan. Kita memasuki bulan Natal, Desember sekaligus akhir tahun. Mari kita evaluasi pertumbuhan dan buah kerohanian kita
lewat ibadah pada malam hari ini, ibadah akhir tahun, ibadah Natal GBI Shalom, yaitu Komisi Umas. Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita semua tundukkan kepala dan berdoa sejenak. Kami minta urapan Roh Kudus dan mampukan kami jadi pelaku firman. Berkati pemberitaan firman-Mu, singkat tetapi memberkati kami semua. Urapi hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, Komisi Umas yang dikasih oleh Tuhan, kita juga dalam ibadah Umas bulan ini merayakan ulang tahun Umas yang ke-22 tahun. GBI Shalom telah membina Komisi Umas di tahun yang ke-22. Saya percaya kita semakin menyadari kita harus semakin bertumbuh, kita harus semakin berbuah, mengajak banyak jiwa usia 60 tahun ke atas untuk beribadah dengan semangat, dengan antusias. Mari Umas yang ada sekarang, jalinlah persahabatan, jalinlah komunikasi yang hangat. Sudah ada grup WA Umas GBI Shalom, manfaatkan itu untuk sarana berkomunikasi. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tidak berkepanjangan, saya ingin mengajak kita membaca apa yang Tuhan mau kita perhatikan sungguh-sungguh di dalam Roma pasal yang ke-10. Roma pasal yang ke-10. Mari perhatikan ayat yang ke-17. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Demikian firman Allah. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Bapak Ibu sekalian, iman kita akan timbul kalau kita sering mendengar firman Tuhan. Dan kalau firman Tuhan itu kita lakukan, maka firman Tuhan itu akan menghasilkan buah, buah karakter, buah pertobatan, buah roh di dalam hidup kita. Sehingga kerohanian kita ini berkualitas. Semakin usia lanjut, pohon itu semakin berkualitas, buahnya semakin banyak, semakin lebat. Karena usia itu juga kadangkala berbicara tentang kualitas. Nah, hari ini kita belajar dari ayat Roma 10 ayat 17 ini, bahwa iman timbul dari mendengar firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan itu diandaikan, diibaratkan seperti benih. Kalau benih itu ditabur di atas tanah, lalu tanah memproses benih itu, pelan-pelan benih itu akan tumbuh menjadi tunas, tunas menjadi pohon yang baru tumbuh dan menjadi pohon yang besar, dan kalau itu buah akan menghasilkan buah. Bapak Ibu sekalian, sedangkan ketika benih itu ditaburkan di tanah, yaitu di hati kita, kalau tidak kita perhatikan firman itu, kalau tidak kita lakukan firman itu, maka firman itu bagikan benih yang baik tetapi mati. Kenapa? Karena tidak kita kerjakan, tidak kita lakukan. Demikian juga benih itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Artinya tidak berbuah hidup kita. Rohani kita cebol, rohani kita tidak menghasilkan pertumbuhan yang sesuai dengan yang Tuhan harapkan. Para umat yang dikasih oleh Tuhan, mari sadari Tuhan mencari buah, bukan hanya mencari daun yang lebat. Tuhan mencari buah karakter, Tuhan mencari buah pertobatan, Tuhan mencari buah kasih, pelayanan kepada sesama kita. Mari kejarlah buah yang mempermuliakan Tuhan. Hidup kita harus berbuah. Walaupun ada benih firman yang baik, namun kenyataannya Bapak Ibu sekalian, masih banyak orang Kristen yang benih firman itu tidak bertumbuh dalam hatinya, apalagi berbuah. Kenapa? Karena firman itu tidak direnungkan dan tidak dikerjakannya. Nah, malam ini saya mendorong para umas, ketika mendengarkan firman Tuhan, segera lakukan. Jangan hanya direnungkan, jangan hanya diimani,
Bapak Ibu, tidak sedikit loh orang Kristen yang mengaku penuh Roh Kudus, orang Kristen yang mengaku sering mendengar firman Tuhan, orang Kristen yang katanya rajin merenungkan firman Tuhan, namun hidupnya tidak menunjukkan buah pertumbuhan rohani. Pertobatannya tidak terlihat, kerohaniannya tidak menghasilkan buah-buah roh yang sesuai dengan yang Tuhan harapkan. Padahal berkata sudah Kristen lama, padahal berkata sering mendengarkan firman Tuhan. Yesus berkata, kita ini harus berbuah dan buahnya lebat serta tinggal tetap. Dan buah yang baik itu berasal dari pohon yang baik. Mari, jadikan hidup kita ini seperti sebuah pohon yang baik, yang pada akhirnya menghasilkan buah yang baik, perkataan yang baik, respon yang baik ketika ada masalah khususnya, ketika dalam tekanan khususnya, ketika perkataan orang lain menyinggung kita khususnya. Mari respon kita harus menjadi sebuah buah yang baik, buah yang nyata, firman yang mengalir keluar dari dalam hidup kita. Dari buahnya kita kenal pohonnya. Kalau kita lihat buah durian, maka kita tahu itu pohon durian. Kalau kita lihat sebuah pohon menghasilkan rambutan, maka kita bilang itu buah rambutan. Pertanyaannya sekarang Bapak Ibu sekalian, mengapa ada orang Kristen yang tidak menghasilkan buah atau yang tidak berbuah? Padahal buah adalah tanda pohon itu sehat. Buah itu tanda bahwa pohon itu bertumbuh dengan baik. Dan diharapkan buah itu pada waktunya bisa dituai dan dinikmati oleh banyak orang. Mari, jadikan hidup kita ini semakin berusia, semakin bisa dinikmati oleh orang lain, oleh anak, menantu, cucu, bahkan cicit kita. Ya, karakter kita, orang lain bisa menikmati kita menjadi kakek nenek yang berkarakter luar biasa, menjadi opa oma yang berkarakter luar biasa, bukan malah membuat cucu kita ketakutan, membuat menantu kita tersandung. Lalu di belakang kita mereka bilang percuma, papa mama semakin tua, rajin ibadah, tapi nggak menghasilkan buah. Oh, dijauhkan itu dari kita semuanya. Mari kita berbuah. Bapak Ibu sekalian, menjelang akhir tahun ini pesan Tuhan buat kita, dan juga di hari bulan ulang tahun Umas KB Shalom yang ke-22, saya mendorong, tambahkan lagi buah-buah kehidupan kita, baik buah roh maupun buah pertobatan, buah pelayanan, buah jiwa-jiwa yang kita menangkan bagi Kristus. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa menghasilkan buah? Bapak Ibu, buah itu kita hasilkan dengan beberapa cara. Yang pertama, ranting itu harus dibersihkan supaya semakin lebat buahnya, kata Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 15 itu. Jadi yang pertama, Bapak Ibu harus mau dibersihkan oleh Roh Kudus, oleh firman Tuhan yang menegur kita, menemplak kita. Roh Kudus yang berbicara, menasihati kita. Setelah kita berbuat salah, segera sadari. Ketika Roh Kudus menegur, itu artinya kita dibersihkan oleh Roh Kudus, oleh suara firman yang dikerjakan di dalam hati nurani kita. Kita harus mau dibersihkan. Bukan hanya lewat apa yang Roh Kudus bicara, tapi juga pembersihan karakter yang buruk itu Tuhan izinkan lewat apa? Pencobaan. Lewat apa? Ujian. Lewat apa? Penderitaan. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan 4. Demikian firman Allah. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ingat Bapak Ibu, bukan hanya firman Allah, Roh Kudus membersihkan kita, tapi Tuhan juga memakai apa? Pencobaan. Tuhan memakai apa? Ujian. Tuhan memakai apa? Keadaan. Tuhan memakai apa? Orang-orang di sekitar kita. Dia bisa menantu kita, dia bisa anak kita, dia bisa cucu kita, dia bisa saudara kita, yang mungkin menjengkelkan, yang membuat kita tidak merasa dihargai. Ingat, itu proses pembersihan. Kalau Bapak Ibu menolak pembersihan Tuhan lewat
pencobaan yang diizinkan, lewat ujian yang Tuhan kerjakan, lewat orang-orang di sekitar kita, lewat kejadian atau peristiwa, maka kita tidak akan pernah menghasilkan buah yang lebat dan tidak pernah menghasilkan buah yang matang. Jadi Bapak Ibu, cara Tuhan membuat kita menghasilkan buah adalah yang pertama, berbicara di nurani kita. Roh Kudus berbicara, firman-Nya dipakai untuk menegur kita, itu namanya kita dibersihkan. Yang cara kedua adalah lewat pencobaan, ujian, juga situasi, keadaan sekitar kita, orang-orang di sekitar kita. Jadi jangan pernah terus menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, menyesali keadaan. Jadikan itu alat untuk apa? Untuk kita semakin menghasilkan buah yang lebat. Ketika dibersihkan memang tidak enak Bapak Ibu. Ketika dibersihkan memang rasanya sakit. Tapi berserahlah. Sebab tidak ada pengusaha kebun anggur kalau membersihkan ranting tujuannya merusak. Tujuannya mematikan. Tapi justru tujuannya adalah supaya buahnya semakin lebat. Saya ingin mengajak kita membaca pada bagian penutup Yohanes 15 ayat yang keempat. Dari renungan firman Tuhan malam ini, saya akan menutupnya dengan ayat ini. Yohanes 15 ayat yang keempat, demikian firman Allah. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Selain dibersihkan oleh firman dan Roh Kudus yang berbicara di hati kita, selain diizinkan ada pencobaan, ada ujian, ada situasi, ada kondisi, ada orang di sekitar kita yang menguji kita, yang membentuk kita supaya kita semakin berbuah lebat. Ingat, yang lebih penting adalah tinggal di dalam aku, kata Tuhan. Engkau tidak akan bisa berbuah kalau tidak tinggal di dalam aku. Bapak Ibu sekalian, usia semakin lanjut, tenaga semakin berkurang, tentu waktu banyak bisa kita gunakan menyembah Tuhan, berdoa, selain bekerja. Cari wajah Tuhan Bapak Ibu. Semakin bertambah usia, semakin lanjut usia kita, harusnya kita semakin banyak waktu menyembah Tuhan, banyak waktu berdoa, banyak waktu bersyafaat, banyak waktu memuji Tuhan dalam jam-jam doa kita. Supaya apa? Supaya kita semakin lebat berbuah. Jadi ada 3 rahasia hidup yang berbuah. Yang pertama, izinkan Roh Kudus dan firman Allah berbicara membersihkan hidup kita. Yang kedua, relakan ketika ada pencobaan, ujian, orang di sekitar kita dan keadaan yang tidak menyenangkan menimpa kita. Karena itu Tuhan bisa pakai untuk menghasilkan ketekunan, dan ketekunan itu menghasilkan buah yang matang. Dan yang ketiga, tinggal di dalam Yesus. Banyak berdoa, banyak menyembah Tuhan, ya, mengucap syukur, menyembah Tuhan tidak hanya pada jam doa. Saat bekerja kita tetap menyembah Tuhan 24 jam. Kita ada di hadirat Tuhan. Niscaya ibu bapak yang sudah berusia lanjut pasti akan menghasilkan buah. Semakin berusia, semakin matang buahnya. Semakin berusia, semakin lebat buahnya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, buat persekutuan umas malam ini, buat pujian penyembahan yang kami sudah naikkan menyenangkan hati-Mu, dan juga untuk pemberitaan firman Tuhan yang menegur, yang mengingatkan kami. Kadangkala kami membiarkan benih yang baik, yaitu firman Allah itu tidak bertumbuh di hati kami. Karena tidak bertumbuh, maka tidak pernah berbuah. Kami juga seringkali tidak rela ketika firman Allah menegur. Ketika Roh Kudus bicara melalui nurani kami melawannya, kami menolaknya, kami menyangkalnya. Ampuni kami. Bahkan Tuhan izinkan pencobaan, Tuhan izinkan ujian, Tuhan izinkan orang-orang di sekitar kami, Tuhan izinkan situasi keadaan yang tidak baik untuk memproses kami, supaya kami sadar dengan ketekunan di dalam pencobaan, dengan ketekunan di dalam ujian, kami akan menghasilkan buah yang lebat dan buah yang matang. Dan yang utama adalah tinggal di dalam Yesus. Memperbanyak jam doa, suka memuji menyembah Tuhan daripada mengeluh.
banyak waktu mencari wajah Tuhan daripada membuang waktu memikirkan masa lalu yang tidak berguna. Hamba berdoa seluruh anggota Umas GB Shalom yang khususnya pada hari ini, bulan ini merayakan ulang tahun yang ke-22, semakin bersuka cita di dalam Tuhan. Ada komunitas kudus yang diberkati oleh Tuhan. Umas GB Shalom menjangkau banyak jiwa, mengajak teman-teman untuk bersekutu, menyembah Tuhan, dan menjangkau banyak jiwa menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sekarang hamba berdoa untuk seluruh Umas, khususnya juga pengurus Umas. Tuhan berkati untuk setia melayani Tuhan, dan seluruh anggota Umas Tuhan berkati untuk terus sehat, berbuah lebat, dan berkat jasmani, berkat rohani, dan berkat atas jiwa kami tercurah sempurna melimpah. Terima kasih untuk berkat firman-Mu. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir ibadah kita ini, izinkan saya mengajak kita semuanya mengangkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, para umas yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan yang sempurna dan melimpah turun atas kita semua. Tuhan memelihara, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, Tuhan menambah-nambahkan sukacita, damai, sejahtera oleh Roh Kudus, dan Tuhan memberkati apa yang menjadi keperluan kita, Tuhan sediakan. Terimalah berkat Tuhan ini dan mengakhiri ibadah Umas pada hari ini yang disertai dengan ulang tahun yang ke-22 dan juga dalam rangka Natal. Berkat dari Tuhan Yesus Kristus tercurah sempurna atas kita semua. Dalam nama Yesus kami berdoa bersama, katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam juga dari Ibu Gembala yang tidak ikut dalam ibadah Umas ini, dan saya mewakilinya. Tuhan memberkati.